Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kembali lagi di AK Channel seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita apa dahsyatnya ketika kita sudah memperbanyak istighfar dan apa dahsyatnya ketika kita sudah memperbanyak sholawat juga. Dan lebih penting mana kita memperbanyak sholawat atau memperbanyak istighfar. Nah, ada beberapa orang yang membahas ataupun yang bertanya, lebih penting ataupun lebih utama kita memperbanyak istighfar atau memperbanyak sholawat. Kalau menurut saya, ya dua-duanya bagus gitu. Kenapa bagus? Ya ketika kita memperbanyak istighfar, kita diampuni semua dosa-dosa kita. Dan selain itu juga, kita akan dijaga dari dosa dari apa? Tidak maksudnya kita dijaga dari hal-hal yang dijauhkan dari sehingga kita tidak berdosa kembali gitu. Nah, terkadang ketika kita lupa dengan niat yang benar, dengan pola pikir yang benar, terkadang kita jadi melakukan dosa lagi ataupun berbuat salah lagi, entah dari dosa besar ataupun dosa kecil. Dan pada intinya, kalau kita sering membaca istighfar, seolah-olah kita dijaga dari dosa-dosa yang kita hadapi dari setiap harinya. Itu teman-teman. Dan yang harus kita utamakan memperbanyak sholawat, ya intinya memperbanyak sholawat juga, eee, kita akan diberikan apa ya, kemudahan, diberikan kelancaran juga, dan tentunya memperbanyak sholawat juga nggak ada salahnya. Karena setiap kita baca sholawat juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan tentunya. Nah, dan apa yang sudah saya rasakan dan ternyata ketika kita sering memperbanyak istighfar, ketika kita saat berjalan, ketika kita melihat hal-hal yang mungkin tidak kita sukai ataupun yang Allah larang, kita langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu adalah sebuah kekuatan iman, kekuatan yang mungkin jarang orang dapatkan dan eh, ketika kita mau menggapai hajat, ketika kita mau menggapai sesuatu, ketika kita belum siap badan kita, pola pikir kita, maka kita akan terjumus lagi dari hal yang salah, karena kita tidak kuat dengan cobaan tersebut. Tapi kalau kita mau mendapatkan keajaiban, mendapatkan hajat yang kita inginkan, kalau keadaan kita sudah Allah lindungi dari setiap dosa-dosa yang selalu menghampiri dalam kehidupan kita udah siap gitu. Karena saya juga merasakan ketika kita lupa memperbanyak istighfar ataupun sholawat, terkadang hati kita tidak tenang. Ada aja masalah yang datang dalam kehidupan kita, dari hal kecil ataupun hal besar. Hal kecilnya, hati kita selalu pengennya marah saja kepada siapapun, ataupun ada orang yang bikin kita kecewa, ataupun ada hal yang mungkin kita tidak enak gitu. Entah itu dari ketika kita lalai menjalankan sholat, ataupun kita melakukan yang dalam ucapan yang tidak jujur mungkin, ataupun kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Nah, jadi pada intinya teman-teman, lebih penting mana ketika kita salah, Allah tegur, apakah kita selalu diberikan ketenangan dan rezeki yang berkelimpahan terus-terusan, tapi dosa kita terus mengalir gitu. Nah, dosa kita semakin menumpuk. Nah, lebih penting mana teman-teman? Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini yang masih ngerasa sudah memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, tapi belum ada yang namanya keajaiban. Nah, ketika kita diberikan kesulitan, mungkin
bisa saja Allah mau menggugurkan dulu semua dosa-dosa kita dan Allah mau memperlihatkan dulu seberapa besar keyakinan kita, sesung apa, keseriusan kita bersungguh-sungguh nggak mau lepas dari hutang piutang atau bahkan lepas dari setiap permasalahan. Nah, terus banyak lagi yang bilang ketika kita sudah berikhtiar langit, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, begitu juga, apa, menjalankan riyadho apapun itulah ya, entah itu dari sholat tahajud, baca Al-Quran, terus lagi lalu menanam kebaikan hari demi hari. Terus kok hidup saya tambah susah, kok hidup saya tambah pedih. Nah, tapi kalau kekuatan iman kita udah siap menghadapi semua itu dan kita lolos ujian itu, maka apapun yang kita dapatkan Allah pasti kabulkan, teman-teman. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena ya inilah yang namanya hidup ya. Kita dibulak-balikan hati kita, kadang ya pola pikir kita negatif, kadang ya kita ngerasa pola pikir hati kita selalu apa? Negatif terus sama orang. Dan kalau sudah kita rajin gitu ya, mengistiqomahkan, selalu beraktivitas, mendawamkan istighfar ataupun sholawat, ketika ada permasalahan apapun itu kita ngerasa be aja, ngerasa enjoy aja gitu, tidak terpancing dari emosi kita, dan kita diberikan keujian apapun yang Allah hendaki, kita siap gitu. Kita sabar, kita ikhlas, kita hadapi, kita jalani seperti apapun kehidupan kita saat ini. Dan tentunya apa yang saya ceritakan saat ini juga bukan berarti saya sudah eh, terbebas dari setiap permasalahan. Sama juga seperti kalian semua teman-teman, yang setiap hari ya masih ada hal-hal yang harus kita jalani dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan juga. Dan ketika PR itu belum selesai, belum ujung akhir kita selesaikan, dan belum ada pertolongan dari Allah yang sesungguhnya untuk lepaskan setiap persoalan, ya kalau kita mungkin berpikiran pendek, kita kurang iman ataupun kurang yakin, maka kita akan down. Kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, kita ngerasa Allah tidak sayang sama kita. Tapi ketika keyakinan kita tumbuh di setiap perjalanan kita, ada hal yang kita tanam, ada hal yang kita ambil, ada hal yang kita harus pelajari, maka apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita inginkan, saya yakin Allah akan merubah hidup kita untuk lebih baik. Dan tentunya dengan kita melaksanakan hal-hal baik dan selalu menjalankan hal-hal baik dan ternyata memperbaiki kehidupan ini itu memperbaiki kehidupan kita ketika sudah tidak baik-baik saja. Dari pertama, selain kita mendekat kepada Allah, mungkin dulu ya ketika kita masih ada masalah, kita masih ada teman dekat kita, kita cerita. Ketika kita pusing ada masalah, kita lari ke siapa gitu ya yang dekat dengan kita. Tapi ketika kita ada permasalahan yang mungkin sudah tidak ada jalan ke sana ke sini, sudah tidak ada teman yang percaya sama kita, terus kita mau balik ke siapa lagi selain ke Allah. Nah, kita duduk diam, selepas sholat kita curhat kepada Allah, dan itu yang lebih baik daripada hati kita selalu berpikiran mencari solusi yang mungkin solusi itu belum Allah berikan. Jadi kita fokus menerima
apapun keadaan kita saat ini, kita menerima dan kita, eee, mulai merasakan rasanya bersyukur, yang mungkin saat ini masih banyak kekurangan, tapi kita bersyukur masih diberikan hidup, masih diberikan umur untuk melakukan sesuatu yang kita gapai. Dan selain itu juga, kita berikhtiar langit karena pengen sesuatu yang kita inginkan itu selesai. Tapi tidak besar kemungkinan banyak orang yang mungkin putus asa juga ketika kita mau berikhtiar langit tapi ngerasa belum ada juga perubahannya. Dan itu juga yang mungkin pernah saya rasakan. Tapi saya niat ulang kembali, saya reset ulang pola pikir saya. Saya berpikir, ya Allah, apapun keadaan saya saat ini, saya menerima, saya ikhlas, dan saya berdoa, ya Allah, semoga ini jadi pelebur semua dosa-dosa saya di masa lalu saya. Karena banyak hal-hal yang mungkin tidak Allah sukai, banyak hal-hal yang mungkin Allah tidak ridhoi, sehingga keadaan saya saat ini kurang baik-baik saja. Tapi apa yang harus kita lakukan saat ini dengan posisi kita lagi di bawah, tidak lagi orang yang mungkin bisa kita percayai gitu. Sehingga hanya kepada Allah kita bisa bercerita, minta tunjuk, pertolongan. Nah, semua dengan hal-hal itu Allah, balas, Allah tunjukkan kekuatannya, kebesarannya, Allah gantikan semua itu dengan penuh kebahagiaan. Dan saya yakin suatu saat nanti Allah akan berikan jalan yang terbaik, jalan yang mungkin terkadang ketika kita pengen seperti ini, pengen seperti itu, sesuai rencana, tapi tidak sesuai rencana yang kita inginkan. Tapi itu yang lebih baik menurut Allah. Terkadang kita dibatasi dalam perekonomian kita, jarak kita, mungkin dengan silaturahmi dengan siapapun. Tapi itu mungkin yang terbaik untuk saat ini. Maka ketika kita mungkin lagi di bawah, lagi keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, kuncinya cuma satu, terima segala apapun persoalannya saat ini dan ternyata dahsyatnya ketika kita berbanyak sholawat itu, kita diberikan kekuatan dan kita dihindari dari hal-hal yang buruk yang akan menerpa dalam kehidupan kita di hari esok. Dan itu yang saya rasakan juga teman-teman. Nah, paling itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan di sini juga saya sharing berbagi cerita, bukan berarti menggurui kalian semua. Di sini saya cuman punya cerita yang ingin dibagikan. Dan mohon maaf jika kurang berkenan, dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.